Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di konten spesial watchlist saham tiap minggu. Hari ini hari Minggu ya, 29 Agustus 2021. Nanti akan ada beberapa watchlist saham yang menarik. Watchlist ya, nggak mesti langsung jalan juga. Jadi tetap harus dianalisa dan jangan asal beli. Apakah besok bisa jalan? Jelas bisa. Tapi apakah besok masih menunggu? Bisa menunggu juga. Yang penting apa yang ada di sini, watchlist yang di sini bisa teman-teman buat pertimbangkan untuk beli, tapi tetap harus dianalisa sendiri dari risk rewardnya, terus juga modal masuknya berapa, terus juga apakah cocok dengan analisanya atau enggak. Jadi tetap teman-teman harus analisa sendiri dulu, jangan asal beli. Tuh, dan ini hanya saham-saham yang menurut saya cukup menarik. Jadi saya share di sini, barangkali juga teman-teman cocok. Yang penting saya pesenin tetap harus analisa sendiri, jangan sampai asal beli ternyata nanti plannya gagal, terus teman-teman langsung terus nanti menyalahkan cuan-cuan saham juga jangan juga ya, kayak gitu. Jadi hanya watchlist, silahkan kalau menarik beli, kalau tidak tertarik ya nggak usah, dan juga jangan lupa analisanya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau support cuan-cuan saham bisa, cara tinggal klik link di deskripsi, itu nanti ada link Sosiabase, teman-teman bisa donasi, kasih tip, terus juga bisa kirim pesan pribadi untuk saya. Lalu buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan langsung aja, tapi sebelumnya saya pengen melanjutkan yang grup dulu kemarin tuh ya. Jadi untuk pendaftaran grupnya Cuan-Cuan Saham itu sudah buka dari kemarin, udah buka dan sudah banyak juga yang daftar, tapi masih open. Mungkin saya rencana open sampai tanggal besok mungkin ya, 30 atau 31. Itu nanti saya close dulu karena kita mainnya 1 bulanan seperti itu. Untuk yang bulan depan juga bisa, nanti teman-teman bisa daftar lagi. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana, yang udah daftar, buat teman-teman yang udah daftar, semuanya udah otomatis kedaftar. Dan untuk email invitation Telegramnya tinggal ditunggu aja, maksimal 31 Agustus atau hari kalau sekarang 29, 30, 31. Maksimal sebelum Selasa itu link Telegram bakal dikirim ke email teman-teman yang sudah daftar. Nah, teman-teman tinggal klik link Telegram di email, terus langsung join ke grup Cuan-Cuan Saham, seperti itu. Jadi santai aja. Terus juga buat teman-teman yang masih bingung gimana cara daftarnya, nggak tahu gimana caranya, saya tuh tinggal buka channel Cuan-Cuan Saham ini, lalu klik video yang ini ya, yang ulasan IHSG plus grup Telegram Cuan-Cuan Saham. Nah, ini ada iklan ya. Nah, buat daftarnya bisa klik deskripsi. Ini di deskripsi konten. Ini ada link Google Form Cuan-Cuan Saham. Teman-teman tinggal klik aja, nanti langsung masuk ke form pendaftaran. Dan saya harap teman-teman baca dulu ketentuan di sana, atau setidaknya kalau misalkan teman-teman bisa juga untuk mendengarkan info di sini. Yang pasti rata-rata pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu semuanya sudah terjawab di video ini. Video dan juga ketentuan grup yang di awal-awal. Jadi itu buat teman-teman yang mau daftar, tinggal klik link di deskripsi ini, link Google Form pendaftaran grup Cuan-Cuan Saham. Tinggal diklik, nanti tinggal isi Google Formnya, lalu menunggu email link Telegramnya, seperti itu. Nah, kembali masuk lagi ke konten watchlist sahamnya. Melanjutkan yang analisa kemarin dulu mungkin ya, karena IHSG-nya, bukan IHSG-nya sih, kemarin itu rapatnya, saya nyebutnya rapat mungkin. Rapatnya The Fed itu hasilnya tidak terlalu buruk. Jadi kalau yang saya rasa sih Senin bakal ada panic buying, yang saya rasa ya, tapi nggak tahu juga. Yang penting jangan sampai FOMO. Kenapa saya bilang panic buying? Karena saat ini posisi IHSG sedang ada di support. Tapi bisa juga kalau misalkan memang ternyata mau jebol ya, turun ke bawah bisa juga. Yang penting jangan FOMO dan tetap punya analisa. Jadi kalau mau masuk saham jangan gara-gara wah besok rebound nih, jangan sampai ketinggalan. Jangan. Jadi tetap punya analisa dan masuknya sesuai dengan analisanya, seperti itu. Jadi
Besok tinggal kita lihat dulu aja Senin apakah bagaimana marketnya merespon kemarin ya, karena kita belum merespon. Yang merespon baru pasar US itu sudah pada hijau. Untuk yang pasar regional kan belum buka marketnya. Jadi besok Senin kita lihat tanggapannya. Saran saya itu lebih baik mungkin bisa tunggu sampai setengah 10 lah, karena kalau jam 9 pagi itu masih melanjutkan hari kemarin Jumat ya kebanyakan, atau kalau enggak ya kalau terlalu FOMO ya loncatnya juga belum merepresentasikan pergerakan market pada hari itulah. Kalau masih terlalu pagi itu bisa slow-slow dulu, nanti setengah 10 itu bisa lihat marketnya, oh ternyata marketnya kondusif nih, arahnya ke atas. Nah, mulai menjalankan plannya terus mengeksekusi. Seperti itu. Yang penting jangan FOMO, jangan buru-buru, gak usah takut ketinggalan. Selalu ada saham yang bisa dibeli. Ada 700 saham di IHSG. Seperti itu. Tuh. Dan besoknya IHSG juga bakal masih di range yang sama menurut saya ketika dia belum breakout ya. Breakout atau breakdown. Jadi masih ada di range sekitar 6030 sampai 6115 sampai 6130. Ini area ini ya. Dia bakal di sini. Sampai kapan? Sampai breakout. Kalau dia breakout ke atas, ya arahnya ke atas, cari resisten selanjutnya. Tapi kalau dia breakdown, ya berarti arahnya ke bawah, cari support selanjutnya. Seperti itu. Terus juga perlu diingat juga, September itu bulan yang kurang bagus kalau misalkan di backtest ke belakang ya untuk IHSG. Jadi saran saya walaupun kemarin keputusannya cukup oke, tapi tetap jangan agresif dulu mungkin ya. Lebih baik kita tunggu konfirmasi dulu aja, karena ini masih sideways juga pasarnya. Untuk swing trading masih susah. Hanya bisa di saham-saham tertentu aja yang masih kuat. Seperti itu. Jadi intinya adalah tetap batasi resikonya. Entah sebagus apapun berita, sebagus apapun market, tetap batasi resikonya. Jangan masuk karena FOMO dan harus punya analisanya. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham yang menurut saya menarik ya dari watchlist. Kita mulai dari Sen. Sen ini kalau saya lihat sudah cukup menarik ya. Kemarin setelah dia breakout area sini, sebentar. Nah ini kan di sini kan ada area resist yang cukup kuat. Nah, kira-kira segini ya. Nah, kira-kira gini. Di sini juga ada ini. Ya intinya setelah kemarin dia breakout di sini pada tanggal 4 Agustus ini ya, dia breakout dengan volume yang sangat besar. Lalu di sini ada volume buangan yang cukup besar juga. Dan di sini dia konsolidasi membuat yang namanya bullish pennant. Sebenarnya saya rasa kalau misalkan marketnya kemarin nggak jelek ya, mungkin Sen ini bisa lanjut setelah bullish pennant atau symmetrical triangle ini, dia breakout ke atas, lanjut ke atas dengan target sekitar sini mungkin. Nah, targetnya bisa ke sini. 500-600-an itu kalau misalkan kemarin marketnya nggak jelek. Tapi ternyata marketnya jelek, lalu dia breakdown, volume breakdownnya pun juga lumayan, lalu turun terus, dan akhirnya sekarang sudah berhasil rebound. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, waktu dia turun, yang volume besarnya waktu breakdown doang, volume breakdownnya besar, tapi setelah itu volumenya kecil semua. Di sini ada volume besar, tapi ini volume rebound kalau saya rasa ya. Tuh, ini volume rebound, sudah mulai nampungin barang bandarnya, dan akhirnya dia rebound ditarik ke atas dengan volume yang cukup besar. Seperti itu. Cukup menarik, dia juga punya katalis kalau nggak salah ya, itu mau diakuisisi atau mau merger saya lupa. Sen ini untuk di Singapura itu ya. Dan sekarang posisinya dia sedang ada di area demand lagi, kotak warna pink ini. Cukup oke. Dan setelah dia kemarin naik, koreksinya pun volumenya kecil-kecil juga. Ini ya. Volume koreksinya minor-minor, kecil-kecil. Jadi cukup menarik. Dan saya rasa kalau misalkan dia masih mau melanjutkan penannya ya, jadi kayak bandara itu juga sebenarnya mau narik harga tinggi gitu, tapi karena marketnya jelek ya udah diturunin dulu aja. Dia juga nggak mau melawan market untuk bandarnya itu. Dan kalau saya lihat dia ada potensi bisa bikin yang namanya cup handle. Ini cup dan ini calon bikin handle seperti itu. Cukup menarik, risk rewardnya pun juga cukup menarik juga untuk si Sen ini. Dan untuk base entry kita coba pakai Fibonacci karena ini kita buy on weakness ya. Kita tarik dari bawahnya ini. Ini kan low-nya 30 Ini low-nya 302 sampai sini, high-nya 388. Nah, nih. Kita bisa pakai 3 area buy kalau menurut saya ya. Ini dari Fibonacci 382
0,5 dan 0,618. Memang sebenarnya paling bagus itu ke 0,618. Tapi apakah bisa sampai sana? Ya nggak ada yang tahu juga. Kalau ternyata dia cuma sampai 0,5 terus rebound, kan sayang juga gitu analisanya dan peluangnya gitu. Lalu gimana caranya masuk dengan kayak gini ya? Maksudnya kita bisa pakai 3 kali cicil gitu. Sekarang posisi ada di 346. Closingnya di 350. Tuh. Kita bisa beli 3 kali. Jadi misalkan di 0,5 ini misalkan contoh ya, kita budgetin uang 10 juta untuk beli sen ini. Nah, di 0,5 alias di 346 ini belinya bisa 30%. Terus di 356 ini bisa beli 20% budgetnya. Lalu di 0,618 atau di harga 336 ini bisa masuk 50% kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia sekarang di 350, kalau mau pembelian pertama bisa pakai budget yang 346 dulu ini alias Fibonacci 0,5. Beli 3 juta dulu. Oke, masuk. Nanti kalau misalkan dia sampai 382, ya kalau nggak misalkan 2 kali pembelian juga boleh sih. 50% di sini 346, 50% di sini 336. Nah, jadi misalkan dia ke 346 atau 350 masih dalam toleransi ya, masukin budget 50%. Beli 5 juta. Kalau misalkan dia turun lagi sampai ke 0,618, masukin lagi 5 jutanya. Setidaknya average-nya bakalan bagus, dan setelah itu baru pasang stop loss. Pasang stop loss-nya kalau misalkan yang oke sih sebenarnya di sini, di bawahnya 786 ini. Di bawahnya sini. Kalau misalkan nanti aja itu. Nah, atau kalau misalkan dia nggak sampai 0,618 gimana mas? Nah ini kan kita posisi udah masuk 50% ya. Kalau misalkan ternyata dia nggak turun, nah masukin sisanya ketika dia breakout 388 ini. Kalau misalkan dia breakout 388, waktu dia retest ke 388, masukin 5 jutanya, 50%-nya. Nah setelah itu kan udah masuk semua tuh budgetnya. Tinggal kita naik target selanjutnya seperti itu. Untuk target saya rasa di sini sih, area sekitar 416 ini. Atau enggak kalau pakai cup handle-nya ya berarti targetnya sekitar ke ini kalau pakai cup handle ya. Pakai cup handle targetnya ke sini, 474. Sekitar ke high-nya ini. Cukup menarik risk reward-nya. Ini dari sini sampai ke sini aja 21% ya. Apalagi kalau average kita di sekitar 346 ini pasti bakal lebih jauh, lebih bagus. Nah, 36%. Cukup menarik, dari volumenya pun juga cukup bagus. Lalu kemarin sen juga hari terakhir kemarin ada yang nampungin ya, broker RF ini nampungin waktu sen ini turun seperti itu. Dan saya lihat dari volumenya memang menarik juga. Seperti itu. Jadi itu tadi untuk strategi entry-nya. Saya rasa sih jangan 1 kali beli ya. Apalagi kalau misalkan mau digunakan untuk swing, bisa 2 kali beli. Kalau misalkan masuk 50%-nya di sini, bukannya average-nya bakalan lebih tinggi mas. Ya benar juga, tapi setidaknya kan aman. Kita tidak budget 100% masuk di 350. Karena kalau kita udah masuk 100% di 350, misalkan langsung 10 juta masuk di 350 ya yang bisa kita lakukan tinggal pasang stop loss saja. Misalkan pasang stop lossnya nanti kejauhan kan juga sakit juga itu nanti rasanya. Seperti itu. Jadi saran saya seperti itu. Bisa masuk di area 346 sampai 356 itu masuk 50%, atau misalkan budget dari 10 juta masuk 5 juta. Kalau turun ke 336 sampai 332 ini masuk 5 juta lagi. Terus setelah itu pasang stop loss. Tapi kalau misalkan dia naik ke atas, setelah dia breakout 388, boleh masuk 50%-nya. Kalau misalkan nggak kejemput, kalau 50%-nya tidak sempat dimasukin, gimana mas? Ya udah, tinggal buat beli saham lain aja. Kayak gitu. Yang penting jangan FOMO, langsung belinya di sini, itu kan udah kurang bagus risk reward-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pakai asumsi tadi, misalkan kita posisi ngitung stop loss ya. Kita anggap average-nya sekitar sini lah, sekitar 346 ini. Nah, kita habis itu tinggal pasang stop loss. Misalkan pasang di bawah 0,618 kayak gitu, misalkan 5%. Dan ini bukan angka pasti ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman berani stop loss lebih jauh juga nggak masalah, atau kalau stop lossnya beraninya pendek doang ya nggak masalah. Yang penting tadi kan risknya udah kelihatan sekitar 5%, tinggal disesuaikan dengan risk per trade-nya. Kalau misalkan teman-teman relanya kehilangan 500.000, ya memang 10 juta itu angka paling besar untuk masuk gitu. Karena ketika nanti cut loss ya yang keluar sesuai dengan risk per trade-nya alias 500.000 itu. Tapi kalau misalkan teman-teman risk per trade-nya 500.000 masuknya 100 juta, ya itu nanti bakalan bingung juga. Karena ketika cut loss-nya 5 juta kayak gitu. Intinya tuh tinggal dihitung-hitung, dan ini cukup menarik kalau menurut saya. Dari risk reward, dari analisa teknikal juga, dan volume masih bagus. Dari katalis pun juga bagus. Seperti itu. Untuk Chen. Lanjut ke saham yang kedua, itu ada MMLP.
Mega Manunggal Property. Setupnya juga sama, buy before breakout ya. Wah, agak nge-lag ini Stockbit-nya. Nah, setupnya juga sama, MMLP ini, buy before breakout. Ini ada beberapa pattern sih kalau menurut saya. Kalau dari pattern besarnya, dia ini ada symmetrical triangle atau bullish pennant. Kalau dari pattern kecilnya, dia potensi bikin cup handle juga. Ini cup, ini calon handle, seperti itu. Dia udah rebound juga, walaupun volumenya masih belum terlalu besar ya. Tapi waktu di sini dia rebound dengan volume yang sangat besar sekali. Artinya kalau misalkan kita asumsi banyak transaksi terjadi di sini, ya average-nya si bandar ini range sampai 700 dari 615 sampai 700. Sedangkan harga sekarang masih 645, masih deket-deket lah average-nya sama bandar. Bandar transaksi di sini. Kalau misalkan dia transaksi sebelum-sebelumnya juga nggak tahu juga. Tapi kita lihat dari view pendeknya seperti itu. Nah, kalau misalkan ngincer trading cepat bisa pakai cup handle ini doang. Ini ada cup, ini ada handle. Dia juga sekarang berada di area sini. Nah, dia dekat di area buy sih kalau menurut saya ini. Sebelumnya dia sempat sampai 0,786 ya. Tapi akhirnya berhasil rebound dan masuk ke 0,618 lagi. Jadi dekat banget sama area buy-nya. Ini sekitar 635. Itu area buy-nya si MMLP. 635 sampai 620. Itu bisa cicil-cicil di sana kalau menurut saya. Kalau misalkan dia jebol 620, out dah gitu aja. Atau kalau enggak, kalau teman-teman lebih konservatif ya, bisa spare buy sampai 600 itu juga tidak masalah. Gitu. Jadi tinggal pinter-pinteran masuknya aja lah, cicil-cicilan masuknya. Jadi biar tidak apa ya, tidak langsung habis budgetnya. Kalau misalkan masuk dibudgetin 10 juta ya misalkan bisa nyicil setengah-setengah dulu seperti itu. Ini juga MMLP terlihat mau golden cross ya, cukup menarik juga dari indikatornya. Dan kalau dari cup handle-nya doang, ini target dia berarti setinggi cup-nya. Nah, target sekitar ke sini. Sampai sekitar sini lah, area resisten 800 di sini ya, ada area resisten. Itu kalau misalkan average-nya di sini 700. Tapi kalau misalkan average-nya kita di 635 di dekat 0,618 tadi, atau kalau enggak misalkan di 650 lah average-nya. Nah, targetnya masih 23%. Cukup menarik, tapi belum pasti hit sampai sana juga ya, karena di sini ada resisten kuat juga ini. Cukup kuat di area 775 sampai 760. Itu. Jadi ini bukan ilmu pasti juga, teman-teman harus bisa melihat keadaan juga. TP-nya di mana. Kalau saya sih lebih suka nggak sampai pucuk ya, TP aja di deket-deket resisten gini, biar nggak keguyur duluan seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai view besar, kita mengincar bullish pennant ya. Kalau misalkan dia nanti berhasil breakout dari bullish pennant ya, targetnya bakalan lebih jauh lagi, karena targetnya setinggi tiangnya ya. Nah, target bisa sampai ke sini 1130 seperti itu. Kalau dilihat dari volumenya sebenarnya menarik sih untuk si MMLP ini. Dia mulai rame lagi setelah sebelumnya candle jelek, volume kecil-kecil, terus ini mulai rame lagi volumenya. Cukup menarik, risk rewardnya pun juga oke. Misalkan teman-teman tadi masuk di sekitar 635 ya, bisa dihitung lagi risk rewardnya berapa. Ini teman-teman juga bisa analisa ya. Kalau saya sih pakai trading view, ini gratisan juga kok. Jadi bisa, kalau ngitung risk reward bisa dihitung sendiri dulu. Karena apa ya, risk reward itu relatif teman-teman. Mungkin ada yang modalnya miliaran gitu, cut loss 10 juta nggak masalah dia gitu. Tapi yang modalnya 20 juta lah, misalkan cut loss 10 juta ya itu pusing 7 keliling juga ya. Tuh. Risk rewardnya pun juga masih oke. Tadi kalau sampai ke target sini juga masih lumayan tinggi, 24%-an gitu. Untuk bawahnya juga cuman berapa persen nih, 4,65%. Lalu setelah itu di budget duitnya di modalnya disiapkan, udah tahu risk rewardnya ya, tinggal disiapkan modalnya. Artinya kalau misalkan teman-teman modal 10 juta ya ekspektasi returnnya 2.400.000 itu. Tapi kalau misalkan cut loss ya
ya kalau cut loss kehilangannya 465.000 belum sama broker fee kayak gitu. Jadi itu yang penting nggak usah buru-buru kayak wah ya iya sih mas kalau misalkan 10 juta doang saya cuma dapat 2 juta gitu, saya mau masuk 100 juta biar dapat 24 juta, ya benar, tapi harus diingat juga kalau cut loss juga beda lagi hitungannya seperti itu. Jadi dihitung di awal, jadi nanti nggak bingung ketika sudah dia berjalan ya, entah dia berjalan ke atas atau dia berjalan ke bawah, setidaknya itu tidak bingung seperti itu. Cukup menarik juga si MMLP ini. Dia ada pattern kecil dan juga ada pattern besarnya, volume bagus dan lain sebagainya. Dia juga ada akumulasi kemarin ya, walaupun kecil-kecil setelah didistribusi ini waktu dia naik. Cukup menarik, ini juga masih uptrend di atas EMA 20, di atas EMA 50 dan sekarang posisi di atas di EMA 50 persis. Tuh kalau kita pakai support moving average kelihatan kalau ini sudah disupport. Dan kalau kita lihat dari candle terakhir ya, candlenya pun juga bagus, ada yang jagain di bawah. Kira-kira seperti itu. Ketika sampai ke 625 yang buy langsung banyak seperti itu. Itu MMLP, yang penting jangan lupa analisanya. Yang ketiga ada PMMP, mirip-mirip ya namanya ya, MMLP, PMMP, MMPP, MLPL, MPPA. Ini mirip sama si Chen sih sebenarnya untuk PMMP ini. Dia setupnya sama kayak mau bikin cup handle juga. Setelah dia juga masih strong uptrend ya, masih bagus trennya. Jadi artinya setupnya buy on weakness. Sebenarnya kalau buy on weaknessnya di sekitar sini nih, di area supportnya 460 dekat moving average juga. Tapi karena dia udah berhasil rebound, nah kita beli waktu retrace. Cuman kalau dari volume sih masih kurang bagus ya kalau menurut saya volumenya. Tapi kalau kita lihat dari candle kecil udah lumayan bagus kok volume reboundnya ini. Waktu naik volume gede, waktu turun volume kecil-kecil. Seperti itu. Sama kayak si Chen, dia ada tanda-tanda pembalikan arah, membuat cup handle ya. Kenapa ada cup handle dan lain sebagainya ya, karena ini market structure, dia mau reversal harus bikin structure dulu. Ini kan lower low, ini mulai membuat higher high, higher low. Nah, berarti artinya dia nggak boleh jebol sini 495 atau 500 ini. Karena kalau jebol ya dia bisa kesini lagi, patternnya bisa jadi double bottom. Tapi karena dia udah rebound, saya rasa sih enggak kalau untuk yang double bottom. Kalau si Chen tadi masih bottom fishing ya, belum ada candle reboundnya. Kalau si PMMP udah ada candle rebound juga. Dia juga di atas EMA 20, ada akumulasi juga kemarin hari Jumat ya. Cukup menarik. Terus juga trennya masih bagus. Dan sama, berarti tinggal cari area entry-nya dulu. Nah, area entry memang sebenarnya pas kemarin ya di Fibonacci 0,618. Ini di sini area 500, dia juga retrace sampai 500, habis itu berhasil rebound dengan volume yang lumayan juga. Nah, sekarang posisi udah di 525 nih. Gimana Mas belinya? Nah, kita bisa pakai 382 sama 0,5 ini Fibonacci ini. Seperti itu. Atau kalau enggak pakai sen kayak sen tadi juga enggak masalah. Masuk 50% di sini di antara 515 sampai 530 ya. Kalau misalkan turun lagi ke 500 kan enggak ada yang tahu juga ya. Bisa juga dia ke 500 lagi. Masukin 50%-nya, habis itu pasang stop loss. Tapi kalau ternyata dia naik, bisa masukin 50%-nya setelah dia breakout 570. Seperti itu. Cukup menarik juga. Dari risk reward pun juga dari cup handle-nya sendiri aja dia target bisa ke sekitar sini. Sampai ke sini 685. Dan kalau misalkan average kita ada di buy before breakout ya, misalkan di sekitar 525, rewardnya bisa 29,5 seperti itu. Untuk stop loss ya misalkan kita pakai low terakhir lah. Ini low ya kan 495 ya. 495 kita pakai 490. Kalau nggak pakai 485. Ya ini antara 6 sampai 7% untuk stop loss-nya. Tapi kalau misalkan berhasil nyicil-nyicil sampai 500, nah ini misalkan buy-nya di 500 ya. Stop loss-nya cuma 1% gitu. Tapi apakah bisa sampai 500 kan nggak ada yang tahu juga. Makanya bisa dicicil dulu. Seperti itu. Oke, itu untuk saham yang cukup menarik menurut saya. Kalau misalkan teman-teman oke dengan analisanya, bisa dieksekusi. Maksudnya kalau ya bagus ternyata ada potensi, silahkan dieksekusi. Yang jangan adalah jangan beli tanpa analisa ya, karena analisa saya pun bisa salah juga, atau entah nanti marketnya tidak mendukung, atau ternyata harganya berbeda dari analisa seperti itu. Karena nggak ada analisa yang 100% benar, itu tidak ada. Makanya sebagus-bagus analisa, sebagus-bagus market, tetap harus batasi resikonya, punya stop loss, pakai money management seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan grup-grup tadi,
bisa dicek tadi di awal ya, terus ngecek video untuk yang grup cuan-cuan saham seperti itu. Oke, itu untuk konten hari Minggu ini. Semoga bermanfaat. Yang penting jangan asal HK. Saya ingatkan harus tetap analisa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Ini juga nggak ada divergent ya. Sekian dari saya, salam cuan.